سلام و درود فراوان به ملت عزیز و بزرگ ایران. Setelah 12 hari konfrontasi brutal, Israel dan Iran sama-sama mengklaim kemenangan. Fasilitas nuklir hancur, kota-kota terbakar, para jenderal gugur. Tapi di balik kabut senjata dan propaganda, satu sosok justru muncul sebagai pemenang sejati, yakni Donald Trump. Apakah ini akhir dari Iran sebagai penyeimbang regional atau awal dari ambisi lama Israel Raya? Dan benarkah dunia Arab akan kehilangan pijakan terakhirnya? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Israel dan Iran tampaknya benar-benar menghentikan pertempuran. Masing-masing mengklaim kemenangan. Tel Aviv menyatakan tujuan utamanya yakni menetralisir kapabilitas nuklir Iran telah tercapai. Setelah fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan dihancurkan, Israel juga meyakini kekuatan rudal balistik Iran telah dilemahkan melalui serangan presisi sejak 13 Juni 2025. Sebagian besar skuadron udara Iran juga dilumpuhkan saat jet-jet tempur tuanya dihantam rudal bahkan sebelum sempat lepas landas. Namun klaim-klaim Israel itu masih menyisakan keraguan. Benarkah fasilitas nuklir bawah tanah Fordo dihancurkan? Benarkah kapabilitas rudal Iran telah dilemahkan secara signifikan? Teheran di sisi lain justru merayakan kemenangan. Solidaritas terhadap Iran merebak di Pakistan, Irak, Libanon, Kashmir, dan wilayah lainnya. Kematian 29 jenderal Iran telah menyatukan rakyat negeri itu di tengah berbagai kesulitan hidup pasca perang yang sebelumnya kerap membuat frustasi. Rudal-rudal balistik hipersonik Iran terbukti mampu menghancurkan target-target penting di Tel Aviv, Haifa, Eilat, dan Negev. Skala kerusakan luar biasa yang ditimbulkan mirip dengan kehancuran di jalur Gaza, membuka mata rakyat Israel bahwa mereka menghadapi lawan yang benar-benar sepadan di Timur Tengah. Bahkan mungkin lebih kuat jika tidak mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara-negara barat lainnya. Israel tetap superior di langit kawasan Teluk. Tidak ada yang mampu menandingi skuadron jet tempur siluman F-35 yang mereka miliki. Dalam konferensi pers pada 16 Juni 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, "Kami telah mengubah wajah Timur Tengah." 3 hari sebelumnya, serangan besar-besaran diarahkan ke Teheran mengincar fasilitas militer dan nuklir, serta disertai aksi sabotase dan pembunuhan terhadap para komandan militer serta ilmuwan Iran. Namun pertanyaannya, benarkah Netanyahu dan Israel telah mengubah wajah Timur Tengah? Perubahan seperti apa yang dimaksud? Dilihat dari perspektif geopolitik strategis, agresi Israel terhadap Iran tampaknya berakar pada 2 kemungkinan besar. Pertama, Netanyahu secara diam-diam ingin menggagalkan agenda Donald Trump dan negosiasi nuklir antara Teheran dan Washington yang hasilnya mungkin tidak menguntungkan Israel. Kedua, Netanyahu justru menjalankan agenda Trump dengan cara paksa, mendorong Iran menyerah pada proposal Washington di meja perundingan. Opsi kedua tampaknya lebih masuk akal, namun dengan satu catatan penting. Trump tidak ingin menggulingkan rezim Khamenei. Netanyahu dan Trump mungkin bersekongkol dalam melancarkan pukulan pamungkas. Pada 22 Juni 2025, Trump memutuskan menjatuhkan bom penghancur bunker melalui pesawat pembom strategis B-2 Spirit. Setelah itu, perang pun dihentikan dengan deklarasi gencatan senjata yang diumumkan langsung oleh Trump dari Washington. Menariknya, Trump kemudian mengizinkan Iran melanjutkan ekspor minyak dan Tiongkok diperbolehkan mengimpor dari Iran. Ini mencerminkan gaya Trump yang impulsif dan tak terduga. Di sisi lain, ia tampak ingin mempertahankan semacam keseimbangan di Timur Tengah dengan tidak membiarkan Israel memborong seluruh kemenangan. Menghentikan perang secara mendadak adalah upaya Trump untuk mencegah dunia Arab semakin terpinggirkan. Hal ini dibaca oleh Muhammad Swedan, peneliti studi strategis di situs The Cradle. Swedan yang banyak menulis di media tentang Rusia dan politik Turki menyebut jika Tel Aviv muncul dari konfrontasi ini sebagai kekuatan dominan, maka dunia Arab akan kehilangan pengaruh terakhirnya. Kemenangan total Israel atas Iran dan sekutu-sekutunya di Gaza, Libanon, Irak, dan Yaman akan menghapus hambatan terakhir bagi ekspansi
ekspansi Israel Raya, doktrin kuno yang kini dihidupkan kembali oleh kelompok ultranasionalis. Israel Raya mencakup seluruh wilayah Palestina, Libanon, sebagian Suriah, Yordania, Irak, Iran, serta sebagian Mesir dan Arab Saudi. Perjuangan Palestina yang selama ini menjadi alat tekanan strategis negara-negara Arab akan lenyap seketika. Para penguasa Teluk yang sebelumnya merasa terlindungi oleh persaingan regional akan menghadapi tekanan langsung dari Israel yang mungkin percaya diri. Namun hanya dalam 12 hari, Donald Trump tampil sebagai penyelamat dunia Arab, menghentikan Iran, menolong Netanyahu keluar dari tekanan hukum dan politik domestik, sekaligus mengamankan posisi strategisnya. Jika ditanya siapa pemenang sesungguhnya dari perang ini, jawabannya mungkin adalah Trump yang memperbolehkan keuntungan jauh lebih besar dari pihak lain. Bahkan sebelum perang terbuka, para menteri utama Israel telah menyerukan aneksasi resmi tepi barat, pendudukan kembali Gaza, dan distribusi peta baru yang menghapus garis hijau 1967. Mereka mempercepat pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Sejak sebelum operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, Kabinet Netanyahu telah mendorong pembubaran otoritas Palestina dan pendudukan Gaza secara permanen. Israel juga menargetkan 2025 sebagai tahun kedaulatan penuh atas wilayah Yudea dan Samaria dengan infrastruktur yang telah disiapkan untuk itu. Jika Iran dapat dinetralkan, mereka percaya Hizbullah akan melemah dan Suriah yang kini dipimpin oleh pemerintahan bentukan barat tidak lagi menjadi ancaman. Tel Aviv akan leluasa menggambarkan ulang perbatasan, memperkuat pemukiman dan melakukan pemindahan massal warga Palestina dengan perlawanan minimal. Di mata para pejabat sayap kanan Israel, kekalahan atau marginalisasi poros perlawanan akan membuka jalan untuk membentuk ulang geopolitik kawasan dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania sesuai ambisi maksimalis Israel Raya. Israel juga akan dengan sengaja menjungkir balikkan keseimbangan strategis yang selama ini menentukan batas dan pusat kekuasaan di Asia Barat. Negara-negara Arab yang dulu secara tak sadar bergantung pada Iran sebagai penyeimbang regional akan kehilangan sandaran terakhirnya jika Republik Islam Iran tumbang. Tel Aviv akan memakai kekuatan barunya untuk mendominasi tidak hanya Palestina, tetapi juga negara-negara Arab tetangga melalui tekanan ekonomi, intervensi politik, dan sistem keamanan regional baru yang dikendalikan penuh dari Tel Aviv. Selama beberapa dekade terakhir, keseimbangan kekuatan yang rapuh telah menahan dominasi mutlak baik oleh Israel maupun Iran. Keduanya selalu menghadapi biaya tinggi jika melancarkan agresi. Iran menjaga jaringannya dengan Hizbullah di Libanon dan Houthi di Yaman sebagai penyeimbang kekuatan Amerika dan Israel. Keseimbangan ini memberi ruang manuver bagi negara-negara Arab Teluk, meski secara retoris mereka menantang Teheran. Namun kini perhitungan itu berubah. Gencatan senjata yang didukung Trump memang menghentikan bentrokan, tapi juga memperlihatkan betapa dekatnya Israel dengan ambisi mengubah peta kawasan secara sepihak. Jika Israel menang telak, maka keseimbangan yang selama ini ada akan runtuh. Israel akan menjadi kekuatan hegemonik tunggal di kawasan. Melemahnya Iran akan mengurangi kemampuan Teheran untuk mendanai dan mempersenjatai faksi-faksi perlawanan Palestina, sehingga membuat Israel dan Barat tak lagi terlalu bergantung pada mediasi Mesir dan Qatar di masa depan. Mesir misalnya sangat bergantung pada pasokan gas dari Israel yang menyuplai 15-20% konsumsi nasionalnya. Saat perang berkecamuk, Israel menutup ladang gas Leviathan dan Gres di Laut Mediterania, menyebabkan krisis energi di Mesir. Akibatnya, posisi tawar Mesir dalam perundingan perbatasan dan pengaturan keamanan menjadi melemah. Libanon pun terus berada dalam bayang-bayang provokasi Israel, yang intensitas serangannya meningkat selama perang Iran. Israel sudah lama mengincar wilayah Libanon untuk mengakses Sungai Litani. Sementara itu, Suriah telah menyaksikan pendudukan wilayah selatan dan pasukan Israel, termasuk dataran tinggi Golan dan sekitar 500 km persegi wilayah barat daya. Bendungan Mantara, sumber air utama di Quneitra, kini berada di tangan Israel, memberi keuntungan strategis luar biasa. Lebih kritis lagi, negara-negara Teluk akan kehilangan relevansi strategis jika Iran dinetralkan. Washington tak lagi memerlukan Saudi, UEA, dan Qatar untuk menahan Teheran. Posisi mereka akan tergantikan oleh poros kekuatan baru
baru Amerika Serikat, Israel, di mana negara-negara Teluk hanya menjadi klien, bukan mitra sejajar. Pemahaman baru ini mendorong pergeseran strategis. Para penguasa Teluk kini terdorong memperkuat kemitraan dengan Tiongkok dan Rusia untuk membentuk arsitektur keamanan regional yang baru. Rekonsiliasi Saudi-Iran yang ditengahi Beijing pun terbukti efektif meredakan ketegangan, sesuatu yang tak pernah diinginkan atau didorong Washington. Dunia Arab menahan napas saat Iran melancarkan serangan rudal balistik balasan ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, instalasi militer terbesar milik Amerika Serikat di Teluk dan markas komando pusat Amerika Serikat. Operasi kabar gembira kemenangan ini menandai eskalasi serius dan menunjukkan betapa cepatnya negara-negara Teluk, khususnya yang menjadi tuan rumah pasukan Amerika Serikat, dapat terseret ke dalam perang langsung. Kini, garis patahan baru di Asia Barat bukan lagi Iran versus negara-negara Teluk lainnya, melainkan antara mereka yang mendambakan kawasan multipolar dengan ruang bagi ekonomi Arab dan mereka yang ingin kawasan ini diperintah secara tunggal dari Tel Aviv. Dan bagi sekutu Arab, satu kenyataan pahit tak bisa dihindari. Membantu Iran bertahan lebih lama mungkin justru merupakan bentuk perlindungan terakhir mereka terhadap superioritas Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.